Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Andika Cipta Lebora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Pak Andika, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Ya, bagaimana Anda melihat untuk saham-saham di sektor energi, Pak, dengan posisi pelemahan yang terjadi hari ini? oke, memang hari ini nampaknya IDX Energi juga itu ya, saham-sahamnya juga ikut memerah seperti Adro dan PTBA. PTBA sendiri karena tanggal exit dividennya seperti itu. Namun demikian untuk jangka sebulan 2 bulan ke depan itu saham-saham batubara sendiri masih menarik untuk dikoleksi seperti itu karena memang masih tingginya harga batubara dikarenakan memang permintaan global yang masih tinggi, salah satunya cuaca panas di India, salah satu produsen batu bara yang besar itu sedang mengalami musim panas ya seperti itu, sehingga memang butuh pendingin ruangan dan menggunakan batu bara secara lebih banyak, sehingga demand batu bara global masih tinggi seperti itu, dan juga masih tegangnya hubungan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih membuat harga-harga komoditas dunia masih tinggi seperti itu. Baik, saham-saham yang Anda masih rekomendasikan dari sektor pertambangan batu bara, Pak Andika? Kalau saya sendiri masih boleh melakukan buy on weakness pada saham Adro ya di 3.200 hingga 3.300 karena memang kalau view saya sendiri Adro masih ada potensi kenaikan walaupun sudah terbatas ke sekitar 3.700 sampai 3.800 seperti itu. Dan juga untuk mungkin besok itu bisa mencermati saham saham Doit ya karena secara teknikal hari ini juga bagus dan berpotensi terdekatnya itu ke 480 untuk Doit. Ya, di penutupan hari ini menguat di 4,17% dan ditutup di level 450 dan masih ada potensi ke level 480 untuk Doit. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andika, sebelum kita membahas dari beberapa saham lainnya, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ada INKP, PTPP, CTRA, kemudian juga ada Unilever, semuanya direkomendasikan buy on weakness dari level masing-masing support dan resistennya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. INKP di 7575, kemudian resistennya ada di 8750. Kemudian PTPP 860 hingga 960 dan selanjutnya ada CTRA 950 hingga 1025. Unilever 4620 hingga 5125. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andika, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, Pak Andika, termasuk juga ada Unilever, hari ini juga menguat di tengah tekanan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan. Oke, memang yang saham-saham yang masuk ke saham pilihan itu mengalami koreksi ya. Rata-rata ini memang akan mengalami koreksi sehat, namun untuk jangka panjang hingga jangka menengahnya itu secara teknikal menarik ya, khususnya INKP seperti itu ya, karena memang masih ada potensi upside-nya lumayan hingga ke 9.500 untuk INKP. Kalau Unilever sendiri saya melihat itu karena memang saham ini juga sudah mulai ada pembelian yang agresif gitu untuk para investor, dan untuk terdekatnya itu supportnya di 4620. Namun ini kalau saya lihat koreksi masih terbatas ya, dan potensi upside ke depannya itu Unilever masih bisa berpotensi untuk ke level 5.500. Lalu ke CTRA sendiri itu CTRA itu masih menarik ya selama dia tidak jebol support terdekat di 950 dan masih berpeluang untuk upside lagi ya ke sekitar level 1100 terdekatnya untuk saham CTRA sendiri. Dan yang terakhir PTPP. Nah, konstruksi juga menarik untuk para teman-teman yang ingin melakukan aksi buy on weakness karena selama dia tidak turun lagi ya ke supportnya, nampaknya PTPP ini koreksinya itu hanya di wave B, sedang berada di wave B atau wave 2, sehingga memang nanti berpeluang lagi untuk melanjutkan kenaikan ke sekitar level 1000 terdekatnya. Seperti itu, Pak.
Baik saham pilihan yang direkomendasikan di NKP, PTPP, CTRA, kemudian juga Unilever. Rekomendasinya buy on weakness, support dan resistennya tadi juga disampaikan. Kemudian pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andika, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba bahas satu persatu. Saya akan sapa Bapak Yahya terlebih dahulu. Kebetulan ini tidak menyebutkan lokasinya di mana ini Pak Andika. Terima kasih Pak Yahya sudah berpartisipasi. Bagaimana prospek jangka pendek untuk saham dari properti BSDE Pak? Oke, tadi juga saya sudah merekomendasikan salah satu saham properti ya, CTRA. Dan ini BSDE juga hari ini menguat 1,61%, ditutup di level 945 dan juga didukung oleh volume pembelian yang cukup besar, dan memang para pelaku pasar bisa melakukan buy ya untuk saham BSDE. Support terdekatnya itu di sekitar level 930 dengan target penguatan itu ke level 1030 sampai 1040. Para pelaku pasar bisa melakukan aksi buy di saham BSDE. Baik, menguat di 1,61% untuk BSDE 945 penutupan hari ini, supportnya di 930, resistennya ada di 1035 tadi ya Pak? Ya, target penguatannya sampai 1030 sampai 1040 terdekatnya. Oke, baik. Jawaban untuk Pak Yahya untuk BSDE. Selanjutnya saya akan coba bahas, ini pertanyaan, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasinya. Untuk BFIN Pak, sudah ada di 1205. Mohon resistennya di berapa Pak Andika? 1205 untuk BFIN. Oke, BFIN juga menguat hari ini. Juga MACD juga Golden Cross ya, secara teknikal ini sangat menarik, dan resisten berikutnya itu di sekitar level 1375 ya. Ya. Seperti itu, dan memang nampaknya untuk BFIN berpeluang untuk melanjutkan penguatan pada perdagangan hari esok, seperti itu. Sebenarnya sudah profit ini Pak Andika di 1205, penutupan hari ini di 1230. Target price yang Anda sarankan untuk profit taking untuk BFIN, kalau untuk trading jangka pendek? Kalau untuk profit taking terdekat sendiri, nampaknya Bapak bisa melakukan aksi profit taking di sekitar 1300 hingga 1320 untuk terdekatnya. Oke. Baik, 1300 hingga 1320 untuk BFIN, sudah ambil posisi di 1205. Sementara posisi penutupan hari ini 1230, sudah profit mengalami penguatan di 4,24%. 1300 dan 1320 level resisten untuk profit taking direkomendasikan. Baik, Pak Andika, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali. Seberapa besar maksud saya peluang untuk MPPA, Pak Andika? MPPA ya, hari ini itu 248. Kalau memang nyangkut atau punya di posisi sekitar 400 itu lebih baik kalau jangka waktu itu masih lama ya Pak ya, karena memang untuk terdekatnya sendiri selama MPPA tidak turun ke level 226 ya, MPPA berpotensi terdekatnya itu ke sekitar 300 hingga 310, dan nampaknya nanti Bapak bisa mengurangi posisi ya di sekitar 300 hingga 310 terdekatnya kalau memang sekarang sedang floating loss karena mempunyai harga di average 400, seperti itu. Oke, Bapak Hadi di Lampung. Selanjutnya kita ke Padang Lawas Utara ini. Saya akan coba sapa Bapak Murno. Mau tanya saham dari MTEL sudah masuk di harga IPO. Kira-kira untuk jangka panjang bagaimana ini? Mitratel Pak, masuk di harga IPO Pak Andika. Oke, MTEL ini secara teknikal menarik ya, karena memang harga sudah higher high seperti itu, dan untuk terdekatnya memang akan ada potensi itu ya, koreksi sehat seperti itu ke sekitar level ke menguji support 695. Namun untuk jangka menengah hingga panjangnya itu MTEL masih berpotensi untuk kembali ke level IPO di sekitar level atau di level 800-nya ya. Karena memang nanti akan berpotensi ke sana, dan Bapak itu bisa melakukan averaging down apabila MTEL terkoreksi dan nanti average-nya akan turun, dan pada saat MTEL ke 800 hingga 820 bisa melakukan aksi profit taking. Dan memang ini MTEL secara teknikal juga mendukung untuk kenaikan harga lebih lanjut seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba bahas pertanyaan ini.
Bapak Bagus dari Bekasi kali ini Pak Andika menanyakan saham Medco Pak. Kira-kira bagaimana analisanya untuk minggu ini? Ada Medco. Medco juga hari ini ditutup di level 615, break resisten ya, seperti itu. Dan untuk terdekatnya itu, Medco itu berpotensi untuk kembali mengalami penguatan ke level 700 seperti itu. Dan tadi Bapak punya average berapa Medco? Tidak menyebutkan posisinya, sayang sekali Pak Ya. Andika. Tapi ada potensi balik ke 700 Pak? Terdekat ada Pak, karena memang Oke. hari ini juga teknikalnya bagus seperti itu. Baik, di hold saja begitu Pak Andika. Oke, betul. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas, ini ada pertanyaan dari Bapak Andre BSD, ini kebetulan juga menanyakan saham Medco, tapi sudah ambil posisi di 588, Pak Andika. Bagaimana analisisnya Pak? Medco 588, Ya. Bapak bisa itu ya, hold dulu, dan nanti ketika Medco dia ke level 700 ya, minimal 680, nanti Bapak bisa melakukan aksi profit taking seperti itu di saham Medco. Di level 700-an, level yang direkomendasi untuk profit taking, begitu Pak? Ya, seperti itu, Pak. Baik, kita ke Blitar, ada Bapak Susilo. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Tolong dibantu analisisnya untuk SMDR, Pak. Tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Hari ini menguat di 2,89%, 3920. Tadi sempat menyentuh ke 3950. Analisisnya Pak Andika. Oke, kalau dari kacamata saya sendiri, untuk SMDR ini berpotensi dan rawan untuk profit taking ya, dan berpotensi untuk terkoreksi. Terdekatnya itu berpotensi terkoreksi ke sekitar 3.500 hingga 3.600, yang memang sudah mempunyai harga bawah bisa melakukan aksi profit taking, dan memang kalau belum punya lebih baik wait and see dulu karena penguatan harga juga sudah naik cukup tinggi dan agresif. Baik, selanjutnya saya punya pertanyaan ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Joni dari Jakarta sepertinya menanyakan saham Bumi. Tadi masuk di harga 56. Analisis Anda untuk Bumi, Pak Andika? Bumi sendiri masih menarik kalau pandangan saya, dan memang ini Bumi sendiri itu resisten di 59 ya terdekatnya. Kalau memang Bumi mampu breakout atau menembus level resistennya tersebut, Bumi berpotensi terdekat ke level 6465. Jadi memang Bapak bisa hold dulu ya saham Bumi seperti itu. Dari profil risiko seperti apa Pak Andika? Cukup tinggi tidak Pak? Lebih ke arah untuk trading cepat? Kalau untuk Bumi sendiri bisa untuk melakukan trading cepat dahulu ya, gitu, karena memang volatilitasnya juga cukup tinggi di saham ini. Baik, selanjutnya kita ke Makassar, ada Bapak Yusuf. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Adaro Mineral, Pak. ADMR sudah masuk di 2150, Pak Andika. 2150. Oke, di 2150 memang ini untuk ADMR sendiri untuk jangka pendek penurunan sudah terbatas seperti itu. Dan apabila punya di level 2150 bisa hold terlebih dahulu, dan nanti bisa melakukan profit taking-nya itu di sekitar levelnya terdekat itu ke 2.300 hingga 2.330. Baik, koreksi yang terjadi masih cukup wajar di penutupan sesi kedua, Pak Andika? Masih cukup wajar, seperti itu. Baik. Dan penurunan sudah terbatas untuk jangka pendek. Oke, penurunan sudah terbatas untuk Adaro Mineral. Hari ini koreksi di 2130, melemah di 0,93%. Di hold saja, masih ada ruang penguatan ke level 2.300-an tadi. Kalau sudah dijelaskan, Bapak Yusuf di Makassar, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andika, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf. Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Andika, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak Andika yang merupakan analis PT Kanaka Hita Solvera. Ada berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.